Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Kali ini kita bertemu di analisa singkat saham-saham Extreme Fear untuk buy on weakness dengan end of day data 15 November 2024 ya Bapak dan Ibu. Jadi prinsipnya kita mengacu kepada apa yang informasikan pada Warren Buffett. Ini adalah untuk kontrarian, kita menjadi begitu fear kalau orang lain terlalu greedy, dan kita akan greedy jika marketnya sudah extreme fear. Oke Bapak Ibu, end of day 15 November, ya tanggal 15 November kita di Jepang ya Bapak Ibu, tidak ada aftermarket close, tidak ada alert. Jadi saya kemarin begitu habis nonton Jepang lawan Indonesia, ya udah tidur aja lah. Jadi nggak buka-buka market lagi, tidak ada juga Anissa Weekly. Oke. Jadi prinsipnya walaupun kita sudah menemukan screening, Bapak Ibu, kita masih ada SOP-nya ya. Jadi strategi adalah buy on weakness, saham-saham extreme fear. Langkah pertama adalah kita tentu ketik perintah SCR extreme di Delquan Board untuk mendapatkan apa saja saham yang ekstrim. Setelah itu lakukan analisa speedometer dan lain-lainnya seperti biasa lah ya. Kalau minimum juga nggak apa-apa. Tapi kita yang penting merasakan oke, apakah ada potensi atau tidak dari saham gini. Kita lihat historicalnya. Kita lihat chart volume price, tentu itu wajib ya, karena kita akan tahu di mana stop loss-nya, di mana membeli, di mana menjual, hingga akhirnya kita bisa membuat trading plan. Nah, yang terpenting adalah cek dulu apakah ada demand zone-nya baik daily atau weekly untuk posisi stop loss. Jadi karena kita adalah buy on weakness, kita harus mencari di mana demand zone-nya. Supaya apa? Berbeda antara kita buy on weakness dengan menangkap pisau jatuh, falling knife ya, catch. CH falling knife. Itu kalau kita tidak dengan strategi, maka kita bisa istilahnya menangkap pisau jatuh. Kita harus cari di mana posisi demand untuk juga menjadi bumpernya, menjadi buffernya supaya kita bisa mendapatkan buy on weakness. Jadi harus ada demand zone-nya, baik daily atau weekly. Ini emas ya, wajib ya. Kalau nggak ada, tinggalkan, cari saham lain. Oke, berikutnya gunakan money management yang baik. Nanti kalau sudah ketemu zona demand-nya, maka Bapak Ibu kita pakai money management piramida, misalnya 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, dia bentuk piramida, stop loss-nya pas 2 tick di bawah yang paling buy on weakness paling bawah gitulah. Oke, jadi memang harus dilatih ya Bapak Ibu, dan tidak semua saham, ya kalau saya sih disortir di saham-saham Kompas 100 lah yang saya kenal ya, nggak kenal juga nggak mungkin lah. Saham-saham yang aneh itu tidak mungkin saya buy on weakness berani. Harus kapitalisasi besar, karena apa? Hanya kalau berdasarkan wake up itu, mudah-mudahan kita ketemu fase A dan hanya fund manager besar yang bisa menahan kejatuhan market disebut dengan selling climax. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk mencari saham-saham yang extreme fear dan kita analisa kali ini. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu, kita cek dulu untuk composite ya. Untuk composite penutupan tanggal 15 kemarin kita jebol ya lowernya, karena memang ternyata masih daily-nya masih melanjutkan ya. Ini sekilas saja. Dia masuk pullback untuk turun lagi sampai mungkin kemungkinan nanti kita mempunyai demand zone di weekly kompositnya. Tapi kita akan cari dulu saham yang ekstrim. Kita tidak punya aftermarket close kemarin. Silakan Bapak Ibu analisa sendiri ya. Kita untuk mencari saham-saham yang extreme fear, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Ada di deskripsi video. Saya sarankan Bapak Ibu nonton tutorialnya tentang speedometer dulu ya. Sekarang kita lihat SCR Extreme. Oke. Nah, untuk penutupan tanggal 15 kemarin hari Jumat, kita punya beberapa saham ya yang ini yang extreme fear. Kalau extreme fear ini gunanya untuk buy on weakness, tapi kalau extreme greed ini kita berhati-hati, mungkin saatnya untuk sell on strength. Tapi lihat sahamnya juga kan ada banyak, nggak mungkin semua kita beli. Lihat BRPT ini sudah extreme fear, BSD, KL, Kabel Farma, MAPI sudah ekstrim ya. MDKA nih menarik untuk diperhatikan, nanti kalau kita punya waktu kita bikin juga. Metsi juga. SMDR, Telkom ya, Telkom nanti bisa cek. Oke. Yang kita kali ini yang ingin saya bahas adalah mana ya? BSDE ya, Bapak Ibu. BSDE ini
dia masuk kompas 100, baru tidak kaleng-kaleng lah perusahaannya juga, dia rumahnya ada di situ. Kalau kita pengen beli rumah di BSD tapi nggak sanggup, beli aja sahamnya dulu lah. Enggak, kita pemilik perusahaan BSD walaupun tinggalnya nggak di komplek BSD. Ya untuk begitulah, untuk membesarkan hati kita kalau belum sanggup beli rumah yang mewah di BSD. Sekarang kita cek apa lagi? Kita udah tahu nih sahamnya adalah Extreme Fear, maka kita akan cek. Ceknya adalah Speedo BSDE. Itu untuk mengecek speedometernya. Jadi Bapak Ibu harus nonton dulu apa itu speedometer, Fear and Greed speedometer. Baik, ini dia adalah speedometer, Fear and Greed speedometer untuk BSDE dengan penutupan tanggal 15. Dia berada di extreme fear, artinya sekarang fear-nya sudah terlalu ekstrim, sudah ekstrim lah maksudnya, terlalu fear hingga mungkin memancing supply demand untuk masuk, itulah teorinya. Lalu kita cek dengan weekly-nya lah sekali-sekali, W, perintahnya W, Speedo Extreme. Jadi gitu langkahnya ya, nanti kita ikutin step by step yang lainnya. Salah. W, Speedo, BSDE. Yang mau kita cek chartnya, weekly ya, W, Speedo, BSDE, mohon maaf. Untuk weekly-nya, chartnya, speedometernya berada di zona fear. Artinya memang supply-nya di weekly sangat besar. Nanti kita lihat apakah weekly-nya dekat-dekat dengan demand zone, daily-nya dekat-dekat demand zone atau tidak. Oke, kita cek sekilas aja star-nya bagaimana sih. Star rotation BSDE-nya. Ini hanya mengecek aja ya, tidak ada hubungannya. Karena kalau di star rotation itu relatif terhadap komposit, yang kita gunakan adalah speedometer aja. Kalau BSDE relatif terhadap komposit, dia merah ya, komposit kemarin, dia bergerak masih di zona panik. Jarak antar bintangnya sedikit memendek, tapi tetap menurut saya ini masih panik. Oke. Sementara sektor propertinya juga panik. Sekarang kita lihat dulu chart price dan volumenya. VPA monthly BSD. Gunanya untuk melihat patternnya. Kita mau lihat perilaku BSD ini seperti apa masa lalu pakai chart monthly supaya kita lihat. Oh, ini ada marking up ya. Baru dia sempat triple bottom. Ini adalah fase distribusi besar. Satu kali ini, walaupun ini adalah wake off kecil ya. Tapi ini adalah triple bottom. Di sini adalah upthrust-nya. Dia cucuk ke atas untuk turun ke bawah. Jadi kalau Bapak Ibu belajar wake off nanti, kalau sempat ikut workshop, kita akan belajar yang seperti ini adalah indikasinya. Dia turun ke bawah. Nah, bottoming-nya itu ada di sekitar 600 di tahun 2000 atau pandemik. Nah, di sini dia naik turun sideways. Sempat kalau ini monthly-nya break, ya, kalau kita percaya ini monthly-nya break, maka sejak tahun 2003 di monthly-nya dia menjadi the best time for buying, kemudian dia akan turun memberikan second chance to buy. Atau sebenarnya ini adalah jump a creek. Ya, jadi memang belum tahu sekarang karena dia masih turun ke bawah, selama dia tidak turun di 870 kita aman. Monthly-nya belum bisa kita validasi dengan volume karena masih tanggal 15. Mudah-mudahan dia bottoming, nanti bulan Desember dia naik menjadi window dressing, cukup ikut dikerek juga ya ini. Karena BSD ini termasuk penghuni saham utama di sektor properti yang masuk Kompas 100 juga. Sekarang kita lihat VPA weekly BSDE. Ya tetap dianalisa ya Bapak Ibu, tidak asal dia ekstrim terus dibeli. Nah ini weekly-nya. Ya, weekly-nya kita mulai perhitungkan ada nggak demand zone di bawahnya nanti. Ini kan sekarang dia ke bawah, ini semacam spring. Lah ada stop loss hunter ngambil di bawah kalau time frame besar ya. Mungkin di weekly-nya ini marking up, distribusi marking down, tapi dia break dulu nih yang ini tingginya tadi. Dia sini sudah ada buying climax merah, sinyal sell, ya dia turun. Ini masalah distribusi berapa bulan ya? Berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin 2 bulan setengah. Baru minggu ini dia turun dalam. Jadi minggu lalu dia panic ya, sellingnya besar, spreadnya besar, tapi ada perlawanan sedikit yang kemudian sekarang di fill up oleh ini, ditekan lagi. Mungkin ada demand zone mulai muncul ya di sini. Kenapa nih candlenya merah, volumenya di bawah rata-rata hingga dia tidak ada sinyal.
below average ya. Jadi kepanikannya mulai berkurang karena di bawah rata-rata nih below average. Volumenya low, hari Jumat volumenya low. Dan kita lihat ini ramping up, ini adalah plateau. Baru ini ramping down, mudah-mudahan dia akan naik lagi segera. Kita lihat apakah ada nggak demand zone-nya, nanti pakai chart VBP ya. Kita lihat daily dulu. Oh, VBP dulu lah ya, kita selesaikan mingguannya dulu. VBP, weekly, BSD, supaya tuntas ceritanya. Ada nggak demand zone-nya di dekat-dekat weekly? Oh, lumayan Bapak Ibu. Jadi kalau mau pakai weekly tadi yang belum ekstrim, mungkin ya kalau pakai weekly kita bisa ambil ini garis panjang, Bapak Ibu, garis panjang. Ini garis panjang. Lalu maka kita bisa identifikasi. Ini yang strongnya ini adalah demand zone. Kalau dia acuannya weekly, maka dia bisa turun. Nah, begitu kena sini kita mulai buy on weekly. Sini masih dalam lah. Tapi kalau kita lihat dia kan turunnya satu candle. Kalaupun ditekan turun, mulai ada demand di dekat-dekat dia. Sebenarnya ini gini. Ini adalah rally. Ini adalah base-nya. Base ini adalah demand zone. Itu yang menahan ini naik. Tapi ternyata supply-nya masih terus kuat, dia menekan. Udah ada perlawanan ini Bapak Ibu. Nanti kita lihat di daily. Tapi kalau main di monthly, di weekly ya, ini rally base rally dia tes, buktinya ada yang menahan ngelawan ke atas, sekarang ditekan lagi, artinya supply masih kuat walaupun volumenya tidak valid, tidak memvalidasi. Lalu dia tekan bawah, kita tahu di bawah ada strong, karena main di weekly berarti dia strong demand zone ya. Oke, kelihatan, tapi masih turun sampai mungkin 900 berapa? 960. Nanti kita cek di 960. Kita cek sekarang daily-nya untuk memasang demand zone-nya ya, buy on weakness. Nanti kita bolak-balik antara VPA dengan VBP. Kita cek VPA BSDE. Kita lihat price dan volumenya bagaimana di daily. Oke, di daily Bapak dan Ibu, ini adalah spring, ini adalah akumulasi mungkin. Ini adalah the best time for buying atau ini the best time for buying. Ya, kalau kita lihat ini, kalau ini menjadi the best time for buying-nya, maka ini menjadi second chance to buy. Ya, jadi kalau misalnya gini dia naik, ya ini marking up ke atas. Ini adalah buying climax. Sebenarnya ada sinyal warna hitam sini buying climax. Dia tes, kita tidak punya spring. Buying climax mulai distribusi, dia marking down. Dia tidak memberikan second chance to sell. Kalau ini menjadi the best time for selling, dia tidak memberikan, belum, kalaupun ada dia belum, dia sudah langsung masuk ke marking down, ini distribusi marking. Jadi struktur wake off-nya dia kalau udah turun dia harus kalau mau buy on weakness kita mencari demand zone di dekat-dekat bawahnya. Sinyalnya dia bilang no supply, tidak ada supply. Artinya pengguyuran sudah hampir selesai, ada cucuk sedikit lalu dia masuk lagi. No supply ya, sign of strength. Artinya candle sekarang ini sudah dekat-dekat penguatan, sign of strength, tapi masalahnya volumenya low. Ya, ini sinyal VPA-nya tidak strong, tapi udah ada sinyal kotak ini di saat mengatakan sekarang lagi ekstrim, tapi tidak ada supply. Nah, supply-nya sudah tidak ada, buktinya apa? Volumenya turun. Kalau mau buy on weakness bagaimana? Cari sekitar di bawah ini, setelah siklus wake off selesai, demand zone. Gitu kita pasang buy on weakness. Kita pakai VBP, BSD. Jadi ini harus ada dulu. Tadi kita lihat weekly-nya ada, tapi agak jauh. Nah, di sini kita bisa menemukan adanya demand zone di bawah. Mulai inilah ya Bapak Ibu, kalau lihat ini mulai di sini sebenarnya. Nah, ini mungkin ini ya, yang jauh di sana ya Bapak Ibu. Atau kalau mau yang lebih kelihatan ini, nah ini nanti tarik ini garis bawah. Dari mana Bapak Ibu lihat ini ada candle break, dia turun dan naik. Nah, pas dia turun ini kita tarik ke atas. Ini kasar saya menunjukkan saja bahwa kita punya demand zone. Mungkin sama dengan weekly tadi, sekitar 950, mungkin harganya di 960 ya. 960. Oke, kita punya sekitar demand zone sekitar 960 atau 965. Jadi nanti mulai dari sini,
Kalau dia turun bawah, ya kita beli bentuknya piramida. Sampai, ya piramida lebih bawah lagi lah ya. Sampai nanti stop lossnya di bawah ini punya low. Di bawah ini nih cari ini. Dari mana nih? Ini yang candle ini boleh. Kita tarik ke sana atau mau ambil yang candle ini cari low-nya juga boleh. Intinya kita akan beli misalnya kena 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot, 20 lot, makin bawah makin besar. Ya. Jadi kalau dia turun ke bawah, kita buy on weakness sampai dimension kena. Kalau mau 1 lot, 1 lot, 1 lot, di sini baru 5 lot, 10 lot. Mau dekat-dekat masuk baru kita double. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Bebas saja manajemennya, tapi kita usahakan bentuknya piramida. Kalau masih turun terus, berarti mungkin dia mainnya di weekly. Sepertinya dimension ini nempel sama weekly-nya sama. Kalau kita lihat weekly-nya, dimensionnya juga mulai sekitar di sini nih, 950, 960. Oke, kita cari ini Bapak Ibu ya, kembali lagi di manakah stop loss-nya? Ini ada, ini tarik. Ini nggak tahu nih apa nih. Ini ada dimension, stop loss-nya di sini. Ya 2 tick di bawah lower down chain yang ini. Tarik ke sana. Nah, itu sepanjang ini kita akan buy on weakness bentuk segitiga. Kalau dia turun kita dapat barang banyak nih, karena mudah-mudahan saling climax, lanjutkan lagi siklus berikutnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, kita bisa buy on weakness karena kita melihat dimension berikutnya. Sekarang kita cek dengan volume flow. Berikutnya ada chart foreign flow untuk BSDE. Untuk BSDE kita lihat asingnya sudah mulai berkurang net sell-nya, jadi sangat kecil sekali, 0,02 miliar atau berapa? 20 juta? 20 juta ya. Ya, dalam 5 hari net sell minus 7,5 miliar, dalam 20 hari minus 72,45 miliar asing net sell, dalam 60 hari tercatat 67,93 miliar, dalam 100 hari tercatat minus 52,47 miliar asingnya net sell. Jadi memang masih net sell terus, cuman mulai berkurang ya, sedikit-sedikit, mudah-mudahan lah ya. Itu dia Bapak Ibu, artinya kita asingnya juga net sell-nya mulai mengecil. Yang kalau mau pasang stop loss, mau ngacu ke weekly juga bisa ini. Mau ke dalam, jadi kalau yang lebih konservatif, ya pasang stop loss-nya 870 kurang 2 tick boleh. Jadi satu lot, pasang satu lot sampai bawah. Ini mungkin jangka panjang ya Bapak Ibu, karena kalau dia agresif, takutnya dia spring lagi di sini untuk naik. Mudah-mudahan dia tidak close di bawah 87. Kalau close di bawah 87 harus exit. Ini tidak ada kompromi karena monthly-nya jebol kalau close di bawah. Baik Bapak Ibu, itu aja analisa singkat, tidak singkat lagi ya, termasuknya udah panjang untuk BSDE. Silakan dikembangkan, dilatih untuk mudah-mudahan mendapatkan potensi di saat lagi ekstrim dengan teknik buy on weakness sebagai kontrarian. Itu saja, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.